Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan salah satu nabi paling berpengaruh bagi agama Samawi, yakni Yahudi, Nasrani, dan agama Islam. Pasalnya, Nabi Ibrahim banyak mewariskan keturunan yang menjadi nabi dari ketiga agama tersebut. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim agar keturunannya dijadikan seorang pemimpin, terutama menjadi nabi dan rasul. Nabi Ibrahim akhirnya memiliki garis keturunan yang kebanyakan menjadi nabi dan rasul, seperti Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Karena banyaknya para nabi yang merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim pun mendapatkan julukan Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Namun sebelum Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan, ia mendapatkan sebuah ujian dengan lamanya berumah tangga tanpa momongan. Saat itu, meski pernikahan Nabi Ibrahim dan istrinya, yakni Sarah, sudah berjalan puluhan tahun, namun keduanya belum juga diberikan keturunan. Hingga akhirnya Sarah merelakan suaminya menikah lagi dengan Siti Hajar, agar ia bisa mendapatkan keturunan sebagaimana ia impikan selama ini. Sarah adalah seorang wanita yang beriman kepada ajaran yang dibawanya dan turut mendukung perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sekaligus suaminya dalam menyebarkan kebenaran. Ketika Nabi Ibrahim melarikan diri dari kejaran Raja Namrud, Sarah dengan setia mengikuti kemanapun suaminya pergi. Lalu keduanya hidup dengan berpindah-pindah tempat sambil terus mengajak manusia kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kemusyrikan. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim dan Sarah menetap di Palestina atau daerah Baitul Maqdis. Keduanya tinggal di sana untuk waktu yang cukup lama sampai usia yang sudah lanjut. Walaupun keadaan sudah lebih aman, namun ada sebuah pikiran yang terus mengganggu Nabi Ibrahim kala itu. Dirinya belum pernah dikaruniai satu keturunan pun dari istrinya, yaitu Sarah. Nabi Ibrahim belum juga diberikan keturunan oleh Allah, meskipun ia terus berusaha dan berdoa. Kemudian tak ada satu tanda pun yang menunjukkan bahwa Sarah hamil. Penantian panjang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah di Baitul Maqdis itu berlangsung selama 20 tahun lamanya. Hingga pada akhirnya Sarah berkata kepada Nabi Ibrahim, sungguh Rob tidak memberiku anak. Silakan kau gauli budakku milikku ini. Mudah-mudahan Allah memberiku seorang anak darinya. Atas izin istrinya dan Allah, Nabi Ibrahim pun menikahi budak milik Sarah yang bernama Hajar. Benar saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai Nabi Ibrahim dengan seorang anak melalui istrinya yang kedua tersebut. Melihat mantan budaknya yang berhasil memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah akhirnya menjadi cemburu. Sarah kemudian meminta Hajar untuk pergi dari hadapannya sehingga ia tidak ingin melihat lagi wajahnya. Dengan hati yang amat berat, Nabi Ibrahim alaihissalam pun membawa Hajar bersama anaknya yang sudah lahir, yaitu Ismail kecil, ke sebuah tempat sunyi dan terpencil. Ia meninggalkan anak dan istrinya di tempat itu sendirian. Saat Nabi Ibrahim beranjak pergi, Hajar membuntutinya dan mencengkram bajunya. Dan Hajar berkata, wahai Ibrahim, hendak kemana kau pergi dan meninggalkan kami di lembah tanpa teman atau apapun di sini? Hajar terus mengucapkan itu beberapa kali. Namun Nabi Ibrahim tak juga menoleh maupun menjawab. Kemudian Hajar bertanya, Allahkah yang menyuruhmu untuk melakukan hal ini? Ya, jawab Nabi Ibrahim. Hajar akhirnya mengatakan kalau begitu ia tidak akan menelantarkan kami. Kemudian akhirnya Hajar melepaskan suaminya dan pergi untuk ditinggal sendirian bersama anaknya di tempat sunyi tersebut.
Di tempat itulah yang kelak menjadi sebuah tempat bernama Mekah. Nabi Ibrahim alaihissalam pergi meninggalkan keduanya bukan dengan hati yang tenang. Sebaliknya, ia justru sedih dan khawatir. Anak yang telah lama dinantikannya dan istrinya itu malah harus ditinggalkan di tempat tanpa manusia dan tanpa tanaman. Namun, jika Allah sudah menghendaki sesuatu, maka Nabi Ibrahim akan selalu mentaatinya. Meski pada akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan dari istri keduanya, yakni Siti Hajar, namun ia masih berdoa dan berharap istri pertamanya bisa memberikan buah cintanya, yaitu tak lain Sarah. Dalam perjuangannya, Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah agar diberikan seorang anak yang soleh. Doa ini tercatat dalam Al-Quran dan telah menjadi inspirasi banyak orang. Doa Nabi Ibrahim meminta keturunan menjadi salah satu doa yang dianjurkan untuk diamalkan oleh pasangan suami istri yang mengalami hal serupa. Dengan mengamalkan doa Nabi Ibrahim meminta keturunan, seorang muslim tidak hanya memohon kehadiran keturunan dalam hidupnya, tetapi juga meminta agar keturunannya menjadi muslim yang soleh. Nabi Ibrahim meminta keturunan ini terdapat dalam surat Asy-Syafa'at ayat 100, di mana isinya adalah sebuah permohonan kepada Allah untuk dikaruniai seorang anak. Dan Nabi Ibrahim juga sekaligus meminta untuk diberikan keturunan yang soleh. Berikut adalah doa Nabi Ibrahim untuk anaknya yang tertera dalam surat Asy-Syafa'at ayat 100, yang berbunyi, Robbi habli minas sholihin. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.